semuanya, di sini ada sebuah soal yang mana gambarnya seperti ini. Mohon maaf gambarnya jelek ya. Diketahui R1 4 ohm, R2 8 ohm, R3 10 ohm, R4 5 ohm, R5 10 ohm, V-nya 12 volt. Yang ditanyakan adalah hambatan pengganti total dan kuat arusnya. Nah, di sini itu tuh berhubungan gitu ya dengan jembatan Wheatstone. Yang mana kita bisa gunakan konsep dari jembatan Wheatstone itu kalau misalkan perkalian silang antara hambatannya itu sama. Jadi R1 dikali R3 itu harus sama dengan R4 dikalikan dengan R2. Kalau kita ingin menggunakan konsep jembatan Wheatstone. Nah, kalau misalkan tidak sama gitu ya atau berbeda, maka kita akan gunakan konsep dari delta star. Jadi kita harus ganti nih R1, R5, dan R2-nya dengan hambatan lain yang mana biasa disebut dengan RA, RB, atau RC. Jadi yang pertama kita akan periksa terlebih dahulu ya. Jadi pertama kita akan periksa dulu nih di sini. Oke, kita lihat nih R1 dikali R3 ya. R1 dikalikan dengan R3, yang mana R1-nya 4, kemudian R3-nya adalah ini 10. R1 dikali R3 itu adalah 40 ohm berarti. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, R4 dikalikan dengan R2. R4 dikalikan dengan R2, yang mana R4 adalah 5, kemudian R2-nya adalah 8. Berarti R4 dikalikan dengan R2 adalah 5 dikali 8, 40 ohm. Berarti ini sama ya, R1 kali R3 40 ohm, R4 kali R2 40 ohm. Berarti perkalian silang antara hambatan-hambatannya itu sama. Nah, kalau perkalian hambatan-hambatannya itu sama, maka R5-nya itu bisa kita abaikan. Nah, jadi kalau misalkan ya ininya sama, berarti R5 bisa diabaikan. Kalau misalnya hasilnya itu nggak sama, misalnya ini 30, ini 20 misalnya, itu kan nggak sama ya, maka R5-nya itu tidak bisa diabaikan. Nah, karena R5-nya bisa diabaikan, maka rangkaian ini bisa kita gambarkan ulang jadi kayak gini. Maaf ya kalau gambarnya jelek, pokoknya R5-nya intinya diabaikan gitu ya, atau dihilangkan. Jadi ya kurang lebih gambarnya kayak gini lah ya. Kayak gini. Nah, kurang lebih kayak gini. R5-nya dihilangkan. Ini R1, kemudian R4 di sini, ini R2, dan ini R3. Nah, kita perhatikan R1 dan R4 itu menggunakan kawat yang sama ya, ataupun apa ya, kabel yang sama gitu, sehingga berarti dirangkai secara seri. Berarti yang B nih kita cari rangkaian seri pertama, yang B, yang langkah yang kedua ya. Langkah kedua kita cari RS1 atau hambatan pada rangkaian seri yang pertama untuk R1 dan R4. Nah, untuk rangkaian seri berarti tinggal kita jumlahin aja ya hambatannya. R1 ditambah dengan R4, yang mana kita masukkan nih nilai-nilainya. R1 4 ohm, kemudian R4 adalah 5 ohm. Berarti RS1 sama dengan 4 tambah 5 adalah 9 ohm. Yang ketiga, di sini kita akan cari RS2. Ini sama halnya ya dengan ini, R2 dan R3 itu dirangkai secara seri karena menggunakan satu kawat yang sama. Jadi tidak ada percabangan antara R2 dan R3. Berarti RS2 sama dengan R2 ditambah dengan R3, yang mana ini kelihatan ya, R2-nya adalah ya ini R2 tambah R3 ya. R2-nya adalah 8, kemudian R3-nya adalah 10. Berarti RS2 sama dengan 8 tambah 10 adalah 18 ohm. Kayak gitu. Oke, nah ini kalau kita gambarkan ulang lagi nih ya teman-teman. Ini kan R1 dan R4 itu udah digabungin. Jadi kalau kita gambarkan ulang kurang lebih lah kayak gini lah ya. Dengan menggunakan kabelnya tuh seperti ini. Nah, yang bagian atas itu adalah R1 dan R4. Yang mana udah kita gabungin jadi RS1. Berarti ini RS1. Kemudian untuk bagian bawahnya R2 dan R3 udah kita gabungin jadi RS2. Di sini adalah RS2. Nah, ini dirangkai secara paralel, berarti langkah yang keempat kita cari berapa besar R totalnya gitu ya, yang mana merupakan rangkaian paralel antara RS1 dan RS2. Jadi R itu akan sama ya, untuk mencari R, 1 per R sama dengan 1 per RS1 ditambah 1 per RS2. Jadi 1 per R sama dengan RS1-nya adalah yang ini ya, RS2 adalah 18. Berarti 1 per 9 ditambah 1 per 18. Nah, ini bisa kita samakan penyebutnya dengan angka 18 bisa ya. 18 dibagi 9 adalah 2, 2 dikali 1, 2.
18 dibagi 18 adalah 1, 1 dikali 1 adalah 1. Jadi 1 per R sama dengan 2 tambah 1 adalah 3 per 18. Maka kalau kita ingin mengetahui R, maka di sini bisa kita jungkirkan. 18 ditulis di atas dan 3 ditulis di bawah. Jadi 18 per 3. 18 dibagi 3 adalah 6. Maka hambatan pengganti totalnya adalah 6 ohm. Oke, di sini langkah yang kelima, langkah yang terakhir, kita akan cari berapa besar kuat arusnya atau I. Nah, berdasarkan hukum Ohm, rumus untuk mencari tegangan itu adalah I dikali R ya, atau disingkat VIR gitu. V sama dengan I dikali R. V-nya sudah diketahui sebesar 12 volt. Oke, kita tulis di sini 12. Sama dengan I yang ingin kita ketahui, R-nya adalah 6. Dikalikan dengan 6. 6 pindah ruas ke sebelah kiri karena kita ingin mengetahui I, jadi 12 dibagi 6 sama dengan I. 12 dibagi 6 adalah 2, sama dengan I, jadi I-nya adalah 2 ampere. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya bahwa hambatannya adalah 6 ohm dan I-nya 2 ampere. Jadi nih kalau misalkan R1 dikali R3 itu tidak sama dengan R4 dikali R2, jadi nggak kayak gini gitu ya, tidak memenuhi syarat dari jembatan Wheatstone, berarti teman-teman nggak bisa nih menggunakan cara ini. Teman-teman harus menggunakan cara lain yang mana itu merupakan bahasan delta star gitu, rangkaian delta star. Kayak gitu. Nanti mungkin kalau ada contoh soalnya kita akan bahas sama-sama. Makasih banyak udah menonton, semoga videonya bisa membantu.